Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indria. Apa kabar? Kiranya kabar baik dan sehat. Hari ini kita kembali memasuki sekolah minggu pelajaran yang kelima. Kita sekolah minggu secara online di tempat kita masing-masing. Sebelum kita memasuki pelajaran sekolah minggu, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau boleh mengizinkan kami untuk kembali di dalam sekolah minggu kami secara online di tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati firman yang Engkau kami dengar pada pagi hari ini, biarlah tertanam di dalam diri kami, Tuhan yang menyempurnakannya di dalam diri murid-murid sekolah minggu Indria. Kami menyerahkan untuk setiap kebenaran firman yang didengar hari ini, dan biarlah nama-Mu yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan murid-murid sekolah minggu kelas Indria, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini di dalam nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat sekolah Minggu. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai yang 11. Yopi akan membantu membacakannya untuk kita semua. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat-jemaat di Smyrna, inilah firman dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Kita bertemu lagi dalam cerita Alkitab pada hari ini dengan pelajaran yang kelima. Kita hari ini diajar bagaimana kita harus bertekun, bagaimana kita harus setia. Nah, kita belajar dari Rasul Yohanes yang ditulis dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu merupakan kitab terakhir dalam Alkitab. Kitab ini banyak sekali menuliskan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam bacaan kita, Rasul Yohanes menuliskan untuk jemaat yang ada di Smyrna. Ia mengingatkan bahwa jemaat yang ada di Smyrna harus terus setia dalam kesulitan yang dihadapi sebagai orang percaya. Ada orang-orang yang tidak menyukai orang-orang percaya di Smyrna. Mereka harus mengalami penderitaan, bahkan sampai ada yang dimasukkan ke dalam penjara. Nasihat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah agar tetap setia, karena Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan kekal bersamanya di surga nanti. Di sana tidak ada lagi penderitaan, yang ada hanyalah sukacita bersama dengan Tuhan selamanya. Jadi di surga kita akan mengalami sukacita, kita akan terus merasakan sukacita bersama Tuhan. Nah, tujuan Yesus mengingatkan kita melalui cerita hari ini, jika kita mengalami kesulitan, tantangan, bahkan
kesusahan sebagai anak Tuhan, kita harus tetap setia. Tuhan Yesus menjanjikan berkat kekal bagi kita yang tetap setia mengikut Tuhan, apapun tantangan dan kesulitan. Jadi ingat ya, jika kita mengalami tantangan atau kesulitan apapun, kita harus tetap kuat, harus terus berpegang kuat kepada tangan Tuhan. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah dengan tantangan itu. Tantangan menjadikan kita malas ke gereja, malas ke sekolah minggu, malas baca Alkitab, malas berdoa. Jangan. Jadi semua tantangan, semua pencobaan yang kita alami, kesulitan apapun, kita harus hadapi dan percaya. Karena Tuhan sudah menjanjikan kehidupan yang kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Di sana kita semua akan merasakan sukacita, merasakan kehidupan yang tenang, kekal bersama Tuhan di surga. Ada di dalam lembar pelajaran hari ini, gambar ini, ya, gambar-gambar ini menyatakan jika kamu mengalami hal-hal seperti gambar di bawah ini, apa yang akan kamu lakukan? Gambar yang pertama adalah ditinggalkan temannya karena dia pegang Alkitab, dia mau ke gereja, ditinggalkan oleh temannya. Temannya mempengaruhi yang tidak baik. Kita harus tetap tekun, tetap setia, ya. Nah, yang di sini gambarnya adalah anak yang sedang berebut mainan. Ya, gambar kedua. Lalu yang akan aku lakukan adalah pilihan pertama, berdoa, tetap ke gereja, rajin belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Atau pilihan kedua, kalau kita mengalami hal seperti di atas, tantangan, kita akan cuek, kita terus saja main HP, tidak peduli, atau kita marah-marah. Itu pilihan yang harus kita tandai, yang harus kita kerjakan tugas hari ini, ya. Kembali lagi, terima kasih anak-anak yang sudah mengirimkan tugas-tugas tadi. Mari kita terus belajar, kita dengan setia, dengan tekun dalam belajar. Kita akan dipimpin oleh Tuhan dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan di surga, ya. Ayat hafalan kita hari ini kita akan hafalkan dan baca bersama-sama. Bu Guru akan bacakan alamatnya. Kolose 1 ayat 23a. Kolose 1 ayat 23a bunyinya, kamu harus bertekun dalam iman. Dari mana? Kolose 1 ayat 23a. Kolose 1 ayat 23a, sekali lagi, kamu harus bertekun dalam iman. Seperti cerita tadi, apapun tantangannya, kita harus tetap bertekun. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami terus dikuatkan iman kami dalam mengikut Tuhan. Apapun tantangan, apapun yang terjadi yang kami hadapi, kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas terus difoto dan ditampilkan di grup yang ada rumah. Ya, mari kita tutup sekolah kita ini dengan lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa.
sehingga pelajaran yang kami dengar hari ini boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja Tuhan, dan pertemukan kami kembali minggu depan bersama teman-teman dan guru-guru kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam satu nama Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, kami serahkan doa ini. Amin.